The Wedding, Bab 5, penulis Neng Neng. Malam ini, Fauzan, Renata, dan Yasmin makan malam dalam keadaan hening. Tidak seperti biasanya. Malam ini tidak ada suara Fauzan yang biasanya berisik bertanya ini dan itu, atau hanya sekedar menceritakan hal receh yang dia alami seperti biasanya. Renata mengerutkan keningnya merasa heran. Kenapa lagi dengan suaminya? Kali ini dia marah atau merajuk karena hal apa lagi? Batin Renata bertanya-tanya. Namun, Renata memilih untuk tetap diam dan tidak bertanya. Hingga mereka sudah tiba di peraduan. Bahkan Fauzan hanya menggunakan selimutnya lalu tidur membelakangi Renata. Sungguh tidak seperti biasanya. Biasanya Fauzan akan mengajaknya mengobrol, menggodanya, atau melakukan hal lain yang bisa membuat keringatnya bercucuran. Namun lagi-lagi Renata memilih untuk tidak peduli. Renata lebih memilih untuk menutup buku yang tengah dibacanya, lalu menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Renata memejamkan matanya, memulai untuk tidurnya. Yang, selama kita nikah, aku gak pernah nemuin cewek lain buat makan bareng. Jadi aku harap kamu juga tidak melakukan hal yang sama. Dalam keheningan suara Fauzan terdengar, membuat Renata kembali membuka matanya, merenungi apa yang terjadi hari ini. Oh, Dion. Mungkinkah Fauzan melihat pertemuannya dengan Dion? Tapi itu adalah pertemuan yang tidak disengaja. Jadi, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebuah pertemuan, seperti yang dimaksud Fauzan. Apalagi harus makan bersama. Oh, ayolah. Bahkan Renata tadi sempat akan langsung pergi jika Kiana tidak menahannya sebentar lagi. Aku tidak sengaja bertemu. Jawabnya datar, membuat Fauzan membalikkan tubuhnya untuk menatap sang istri yang kini juga tengah menatapnya. Bulu mata lentiknya berkedip hingga membuat Fauzan selalu terhipnotis oleh pesonanya. Dalam hati Fauzan berdecak kesal karena hal ini. Tapi kamu makan siang sama dia yang aku lihat tadi. Fauzan dengan kesal menendang-nendang selimut yang menutupi tubuhnya. Aku menggajimu untuk bekerja, bukan untuk memata-mataiku. Jawaban dingin dari Renata membuat Fauzan membeku. Seketika pria itu terdiam lalu berkata, tapi kamu istri aku yang aku berhak mata-matain istriku sendiri. Apalagi terbukti tadi kamu makan bareng sama saudaranya mantan kamu. Aku cemburu yang. Dengan menggebu Fauzan menceritakan perasaannya. Harusnya kamu bisa profesional. Renata memutar tubuhnya membelakangi Fauzan, membuat Fauzan melongo tak percaya. Harusnya yang marah dan melakukan hal tersebut adalah Fauzan. Lantas, kenapa sekarang istrinya malah terlihat marah? Tapi aku cemburu yang. Harusnya kamu ngertiin posisi aku dong. Aku suami kamu loh. Krik, krik. Yang. Krik, krik. Yang. Aku cinta sama kamu. Fauzan lagi-lagi akhirnya mengalah, mengingat betapa besarnya rasa cintanya pada sang istri, membuat Fauzan luluh akan amarahnya sendiri. Dengan gerakan pelan, Fauzan mengeluarkan tangannya pada tubuh sang istri, hingga memeluknya erat, mengapit kakinya pada sang istri, seolah takut jika Renata bisa pergi kapan saja dari hidupnya. Aku sayang banget sama kamu yang, bisik Fauzan lembut. Tapi tidak ada balasan apapun dari sang istri. Fauzan hanya bisa merasakan napas teratur dari Renata yang menandakan jika sang istri sudah terlelap duluan. Tidur yang nyenyak ya yang. I love you more, my wife. Fauzan sempat mengecup kening sang istri. Lalu tidak lama kemudian terdengar dengkuran halus dari mulutnya. Tanpa Fauzan sadari, Renata kembali membuka matanya. Netranya kini menatap dinding yang ditempeli oleh sebuah bingkai foto berukuran besar. Foto itu adalah foto pernikahannya bersama Fauzan. Renata menghela nafas ringan,
Lalu tangannya kini menyambut tangan suaminya yang masih terjulur memeluk tubuhnya, mengusap tangan suaminya lembut. Tidur yang nyenyak juga, Fauzan, bisiknya pelan. Mama, Atu ndak mau mainan ini, maunya yang ini aja. Sore ini Renata tengah menemani putrinya bermain. Oh tidak, mungkin lebih tepatnya Fauzan yang lebih banyak bicara dan bermain bersama putrinya. Sementara Renata hanya menatap mereka lalu menyodorkan mainan apa yang Yasmin inginkan. Hari ini adalah hari Sabtu. Biasanya hari libur seperti ini akan dihabiskan oleh Fauzan dan Renata untuk menemani Yasmin seharian. Terserah apa maunya Yasmin, tugas Fauzan dan Renata hanya mengikuti keinginannya. Mereka hanya ingin menebus waktu kala mereka juga bekerja tidak bisa menemani Yasmin. Meski Renata seringkali memantau apa yang dilakukan putrinya dan pengasuhnya dari kantornya. Yang, makan malam nanti harus jadi ya. Minggu kemarin kan kita gagal makan malamnya. Fauzan mengingatkan, sementara Renata hanya diam dengan wajah datarnya. Sesekali tangannya memberikan mainan apa yang diinginkan Yasmin. Yang, jangan batalin nanti malam ya. Kamu kosongin kerjaan kamu. Aku mau malam ini adalah waktu buat kita bertiga. Ucapnya lagi. Tangannya kini tengah membantu putrinya untuk memasukkan baju pada boneka Barbie kesayangan putrinya. Fauzan berdecak kesal mendengar jawaban sang istri. Namun juga dia tidak bisa berbuat banyak. Suara deringan ponsel Renata terdengar. Dengan segera Renata menatap ponselnya, memainkan layarnya sebentar lalu beranjak berdiri dengan raut tergesa. Fauzan yang sedari tadi memperhatikannya segera bertanya, Yang, kamu mau kemana? Aku mau pergi sebentar. Ya kemana? Sebentar lagi kita harus pergi loh. Kita mau makan malam Yang. Masa mau dibatalin lagi? Aku kan udah bilang. Ini dari hari Senin kemarin Yang. Dengan kesal, Fauzan kini mengikuti langkah istrinya menuju kamar. Sementara putrinya diserahkannya pada pengasuhnya. Aku harus pergi Fauzan. Renata menjawab sembari menyambar tas tangan yang berada di atas nakas. Ya tapi kemana? Masih penasaran, Fauzan tak ingin menyerah. Renata terdiam sejenak, lalu menjawab, urusan pekerjaan. What? Yang, kan aku udah bilang kalau kita itu. Tapi ini masalah penting Fauzan. Kamu lebih anggap penting pekerjaan dibanding suami sama anak kamu Yang. Fauzan menatap tak percaya. Aku buru-buru. Renata berlalu begitu saja, meninggalkan Fauzan yang kini kembali mengikuti langkahnya setelah sebelumnya sempat melongo tak percaya. Yang, kamu jangan pergi. Aku sudah booking restoran tempat makan kesukaan kamu Yang. Fauzan berusaha menghentikan langkah istrinya. Namun Renata seolah tidak peduli. Tiba di ruang tengah, Renata menatap Yasmin yang kini tengah berceloteh sembari memainkan bonekanya. Mama mau kemana? Yasmin menatap ibunya penasaran. Mama pergi dulu sebentar. Nanti pulang bawain kue kesukaan Yasmin. Renata mencium kening putrinya, lalu melanjutkan langkah, tanpa memperdulikan suaminya yang kini tengah mencak-mencak kesal sendirian. Papa, ayo main sama adek lagi. Fauzan segera menatap putrinya lalu mengangguk lesu, mendekati putrinya dan mengambil tempat di sisinya. Tinggalin kita berdua ya Bi. Bituti mengangguk lalu pergi menjauh. Papa, lagi sedih ya? Yasmin menunduk menatap wajah sang ayah yang terlihat lesu. Enggak kok, kalau ada Yasmin, Papa selalu bahagia. Fauzan menggeleng lalu meraih satu boneka cantik dan memainkannya bersama Yasmin. Sebetulnya, kamu mau kemana Yang? Batin Fauzan bertanya-tanya.